Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Materi yang kita pelajari saat ini adalah faktor dan kelipatan bilangan pada bab 2 KPK dan FTB. Materi yang akan disampaikan, yang pertama ada kelipatan bilangan. Yang kedua, faktor bilangan. Yang ketiga, kelipatan persekutuan. Dan yang keempat, faktor persekutuan. Kelipatan bilangan. Kelipatan artinya penjumlahan dengan bilangan yang sama dan berulang atau hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Masih ingat ya, bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, kelipatan 6. Maka tadi ada dua cara. Yang pertama adalah cara penjumlahan berulang. Maka kita buat 6 sama dengan 6, kemudian 6 ditambah 6 sama dengan 12, lalu 6 ditambah 6 ditambah 6 lagi, hasilnya sama dengan 18, dan seterusnya. Artinya penjumlahannya diulang. Kalau yang pertama hanya 6 saja, kemudian yang kedua 6 ditambah 6 lagi, 6-nya 2 kali, kemudian yang ketiga 6 tambah 6 tambah 6, 6-nya 3 kali, kalau seterusnya berarti 6-nya ada 4 kali, 6-nya ada 5 kali, 6-nya 6 kali, dan seterusnya, seperti itu ya. Yang kedua, menggunakan hasil kali dengan bilangan asli, berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 3 sama dengan 18. Dan seterusnya. Kalau seterusnya berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 dikali 5 sama dengan 30. Dan seterusnya. Oke, jadi perbedaannya kalau yang pertama itu penjumlahan. Yang berulang berarti 6-nya tambah 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi. Kalau cara yang kedua dengan hasil kali dengan bilangan asli, berarti 6-nya kita kalikan bilangan asli yang pertama yaitu 1. 6 kita kalikan bilangan asli yang kedua yaitu 2. Kemudian 6 kita kalikan dengan bilangan asli yang ketiga yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kelipatan 6 itu hasilnya menjadi atau sama dengan 6, 12, 18, dan seterusnya. Contoh selanjutnya. Tentukan kelipatan 8 yang kurang dari 50. Oke, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah yang kurang dari 50. Maka kita buat terlebih dahulu kelipatan 8. Pakai cara yang pertama boleh atau boleh pakai cara yang kedua. Cara yang pertama berarti 8 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Hasilnya 32. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 lagi hasilnya 40. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 48. Dan yang terakhir ini ada 56. Oke, kemudian cara yang kedua dengan cara perkalian, yaitu 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 8 kali 6, 8 kali 7. Hasilnya sama, 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan 56. Tips dari Bunda, kalian lebih mudah menggunakan cara yang kedua. Kalau menentukan kelipatannya itu dengan hasil kali dengan bilangan asli untuk mempermudah dan tentunya supaya kalian tetap ingat perkalian. Oke. Nah, di sini tadi yang kurang dari 50 berarti manakah yang termasuk kurang dari 50? Berarti otomatis dari 8,
16, 24, 32, 40, dan 48. Nah, karena kurang dari 50 berarti hanya sampai 48 saja. 56-nya tidak termasuk. Kenapa? Karena 56 ini lebih dari 50. Sedangkan soal yang diminta adalah kelipatan 8 yang kurang dari 50. Maka hasilnya hanya sampai 48 saja. Jadi, kelipatan 8 yang kurang dari 50 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Contoh selanjutnya lagi. Kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Kalau tadi yang sebelumnya contohnya adalah kurang, maka di sini yang ada di antara. Lalu di antaranya antara 50 dan 100. Maka kita buat terlebih dahulu kelipatannya. Nah, di sini supaya mempermudah, jadi Bunda langsung membuatkan kelipatan 10 itu berapa saja? 10 kali 1 kali sama dengan 10. 10 kali 2 hasilnya 20, 10 kali 3 hasilnya 30, 10 kali 4 hasilnya 40, 10 kali 5 hasilnya 50. Kemudian 10 kali 6 hasilnya 60, 10 kali 7 hasilnya 70, 10 kali 8 hasilnya 80, 10 kali 9 hasilnya 90. Dan 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, di sini karena yang diminta yang ada di antara 50 dan 60. Berarti kalau di antara maka 50-nya tidak termasuk. Begitu pula dengan yang 100. Maka di antara 50 dan 100 ada, ya benar, 60, 70, 80, dan 90. Jadi, kelipatan 10 yang kurang dari 50 dan 100 sama dengan 60, 70, 80, dan 90. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor bilangan. Faktor adalah pembagi suatu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Artinya ketika dibagi tidak ada sisa sama sekali atau sisanya menjadi 0 saja. Maka contohnya di sini kita punya faktor dari 18 adalah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan tabel. Kita buat tabelnya terlebih dahulu dan angka yang paling atas itu adalah 18. Lalu, jika cara membaca tabelnya ke bawah itu artinya dibagi. Berarti misalnya 18 kita bagi dengan 1, hasilnya 18. Lalu 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 18 kita bagi 3, hasilnya 6. 18 bisa kita bagi berapa lagi? Tentunya kita bisa bagi dengan 6 lagi. Maka hasilnya 3. Kemudian 18 ternyata masih bisa kita bagi dengan 9. Hasilnya 2. Kemudian 18 kira-kira bisa dibagi berapa lagi? Yang terakhir yaitu 18 bisa dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 1. Kalau kalian perhatikan, nilai angka yang di sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu sama. Namun, hasilnya jadi terbalik. Kalau yang pertama itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18, maka di sebelahnya juga sama sebenarnya. Tapi dengan terbalik, satunya di bawah. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau sudah seperti ini, artinya nilainya sama, lalu sudah sama-sama, kalau sebelah kanannya dengan sebelah kirinya nilainya sama, kemudian terbalik sudah angkanya, berarti
faktornya sampai dengan situ. Kalau dia cara membaca tabelnya secara ke bawah itu artinya dibagi, berarti kalau kita cara membacanya dengan secara menyamping seperti ini, itu artinya adalah dikali. Maka artinya 1 kali 8. Hasilnya 18. Kemudian 2 kali 9. Hasilnya juga sama 18. 3 kali 6. Hasilnya juga 18. 6 kali 3. Hasilnya juga 18. Kemudian 9 kali 2. Hasilnya 18. Kemudian yang terakhir 18 kali 1. Hasilnya juga 18. Maka faktor itu juga dapat diartikan sebagai perkalian yang menghasilkan angka yang sama. Atau misalnya menghasilkan angka tersebut. Angka tersebut di sini berapa? Kalau pada contoh soal itu adalah 18. Berarti perkalian yang menghasilkan angka 18. Seperti itu ya. Maka hasilnya atau faktornya menjadi 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Contoh selanjutnya, faktor dari 3 adalah sama. Kita bisa juga membuat tabelnya. Maka di sini faktornya menjadi kalau dibaca ke bawah artinya dibagi, kalau membaca ke samping artinya dikali. Sehingga faktor dari 3 adalah 1 dan 3, hanya 2 ya, yaitu angka 1 dan juga 3. Jika angka tersebut hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan angka itu sendiri, maka angka tersebut termasuk bilangan prima. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia faktornya cuma 1 dan angka itu sendiri, contoh di sini faktor dari 3 itu cuma ada 1 dan angka itu sendiri yaitu 3, maka 3 termasuk bilangan prima. Nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga yaitu kelipatan persekutuan. Artinya adalah kelipatan yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Berarti kita nanti mencari kelipatan yang angkanya sama. Seperti itu ya. Misalnya di sini contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Maka kita buat terlebih dahulu kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 itu berapa saja? Ada 3, ada 6, ada 9, kemudian ada 12, lalu ada 15, ada 18, ada 21, ada 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Kalau masih lupa, berarti 3 itu kali berapa saja? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21, 3 kali 4, 24, 3 kali 9, 27, 3 kali 10, 30, 3 kali 11, 33, 3 kali 12, 36, dan seterusnya. Kalau sudah kalian membuat kelipatan 3, maka buat juga kelipatan 4-nya. Kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Ya, caranya masih sama gitu ya. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, dan seterusnya. Nah, di sini tadi artinya kelipatan adalah kelipatan yang sama dari bilangan tersebut. Berarti angkanya sama. Berarti mana saja di angka antara kelipatan 3 dan kelipatan 4 itu angkanya atau kelipatannya yang sama? Ada yang tahu?
Oke, tentunya kita cek. Ada 3, ada 6, ada 9. Oh, ternyata ada 12. Yang sama. Lalu mana lagi? Tebak, ayo yang mana? Iya, yang 24. Kemudian mana lagi ya kira-kira? Tahu yang mana? Oke, tentunya yang 36. Maka jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36. Dan kalau ini kalian masih panjangin lagi, tentunya dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian contoh lagi. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 3. Kalau tadi yang sebelumnya hanya kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, sekarang beda lagi nih, yaitu 4 kelipatan persekutuan pertama. Berarti tentunya sama caranya, kalian harus menentukan dulu kelipatan 2. Oke, kelipatan 2 di sini sudah Bunda buat. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Lalu kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Oke, di sini yang kalian perhatikan, ada tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama. Jadi artinya kalian mencari 4 yang angkanya sama dari kelipatan 2 dan kelipatan 3. Ayo, yang mana? Iya, 6. Benar. Mana lagi? Good, 12. Mana lagi ya kira-kira? Good job, 18. Satu lagi karena karena soalnya minta 4 kelipatan persekutuan pertama, berarti 4. Karena kita sudah menentukan ada 3, yaitu 6, 12, 18, berarti satu lagi. Yang mana? Which one? Absolutely yes, 24. Jadi 4 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, dan 4. Berarti kalau 4 kelipatan persekutuan pertama berarti hanya ada 4 persekutuan saja yang diminta dalam soal. Selanjutnya, pembahasan kita yang keempat, yaitu faktor persekutuan. Artinya, faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Kalau tadi kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama, artinya kita mencari kelipatan yang sama. Kalau yang faktor persekutuan sama, tetapi bedanya di faktor. Jadi kita mencari faktor yang sama atau mencari angka yang sama dari faktor-faktor itu. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Tentunya kalian harus menentukan dulu faktor dari 16 dan juga 20. Yang pertama, tentukan dulu faktor 16-nya ya. Oke, supaya mempermudah, Bunda langsung saja menuliskan faktor dari 16 itu berapa saja. Ya, yang sebelumnya kalian sudah pelajari di pembahasan yang kedua tadi ya. Jadi di sini faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke, coba tebak mana faktor yang sama atau angka yang sama. Gampang ya, ada 1, mana lagi? Oke, benar, 2. And then yang terakhir, kah ya kira-kira? 4. Nah, benar, itu sudah yang terakhir karena tidak ada lagi angka yang sama. Berarti faktor
persekutuan dari 16 dan 20 hanya ada 3 ya, yaitu ada 1, 2, dan 4. Kesimpulannya dari 4 pembahasan yang kita bahas tadi, yang pertama ada kelipatan bilangan, lalu yang kedua ada faktor bilangan, yang ketiga tadi ada kelipatan persekutuan, dan tentunya yang terakhir yang barusan kita bahas yaitu faktor persekutuan. Kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Yang pertama, kelipatan artinya penjumlahan dengan bilangan yang sama dan berulang atau hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, agar memudahkan kalian dalam pengerjaan, kalian dapat menggunakan cara perkalian. Di contoh yang tadi, misalnya kelipatan 6. Berarti kelipatan 6 itu dengan cara perkalian berarti 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, dan seterusnya. Seperti itu. Yang kedua, faktor adalah pembagi suatu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut atau perkalian yang menghasilkan angka tersebut. Contohnya tadi ada 18. Nah, 18 itu bisa dibagi berapa saja sih? Atau misalnya 18 itu berapa kali berapa aja? Misalnya 1 kali 18 berarti faktornya 1. Kemudian 18 itu bisa dikali 2 kali 9 berarti faktornya 2, dan seterusnya. Nah, agar memudahkan kalian mengerjakan, kalian bisa menggunakan tabel yang tadi ya. Kalau misalnya membaca tabel dari bawah berarti 18-nya dibagi. Misalnya 18 bagi 1 dulu. Kemudian 18 bagi 2, 18 bagi 3. Nah, pokoknya 18-nya itu bisa dibagi berapa aja. Nah, kalau dengan membacanya secara menyamping berarti 1 kali 18 hasilnya 18. Kemudian 2 kali 9 hasilnya 18. Oke. Kemudian yang ketiga, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi kalau kalian mengerjakannya tentunya kalian harus tahu dan paham dulu tentang kelipatan. Kalau sudah berarti cara mengerjakannya tentukan dulu kelipatan dari soal. Misalnya tadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, berarti kalian harus mengerjakan terlebih dahulu kelipatan 3 itu berapa saja. Kemudian kelipatan 4 itu berapa saja. Lalu kalian mencari angka yang sama dari kelipatan tersebut. Kalau faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari bilangan tersebut. Berarti kebalikannya. Kalau kelipatan persekutuan tadi itu mencari kelipatan yang sama, kalau faktor berarti tentunya kalian harus mencari faktor yang sama. Artinya, tentukan dulu faktor-faktor dari soal, misalnya faktor dari 18 berapa dan faktor dari 16 itu berapa. Lalu kalian harus mencari angka yang sama atau faktor yang sama dari soal. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya kalian masih mengalami kesulitan atau masih bingung, tentunya kalian boleh menghubungi Bunda, boleh menghubungi lewat WA, ataupun kalian boleh video call, tentunya janjian dulu dengan Bunda. Oke? Baiklah, sampai situ penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.